Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Seperti yang kita ketahui, pada bulan yang suci ini kegiatan kejahatan di muka bumi akan lebih sedikit karena para jin jahat telah dibelenggu dan diikat. Namun perlu kita ketahui, yang dibelenggu hanyalah setan dari kalangan jin yang jahat saja. Adapun dari kalangan manusia tetap berkeliaran di sekitar kita. Demikian pula jiwa yang menumbuhkan kejelekan, kemaksiatan, tabiat yang memang senang dengan fitnah dan pertikaian, semua ini tetap ada di kalangan kita, di sekitar kita, di tengah-tengah manusia. Tidak ada yang terbelenggu kecuali jin-jin yang jahat, seperti yang sudah saya katakan tadi. Sehingga pada bulan Ramadan ini mereka tidak bebas menyebarkan kerusakan, fitnah-fitnah seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Karena pada hari-hari di bulan Ramadan ini manusia sibuk dengan ibadah puasa yang mereka lakukan sehingga syahwatnya terpatahkan untuk melakukan hal-hal keburukan. Mereka juga sibuk membaca Al-Quran dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya sehingga tidak sempat untuk melakukan kemaksiatan. Ibadah di bulan suci Ramadan ini akan melatih jiwa, membersihkan dan mensucikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan akan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu semakin bertakwa. Dengan demikian, sungguh tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa momentum Ramadan ini tentunya menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iman dan takwa tersebut harus tetap kita pupuk di bulan-bulan yang akan datang meskipun sudah bukan bulan Ramadan lagi. Jangan sampai kita setelah bulan Ramadan ini melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan, melakukan kekhilafan seperti yang kita lakukan di bulan yang telah lalu sebelum bulan ini. Karena betapa meruginya kita saat kita nanti melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan di muka bumi ini, lalu kita dihadapkan dengan jemputan ajal kita dari utusan Ar-Rahman atau datangnya malaikat maut. Rekan-rekan kita rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini adalah bulan yang sangat dinantikan untuk ajang introspeksi diri. Sebab apa? Karena di bulan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan dan banyak manfaat serta syafaat yang akan kita raih. Kita bisa berintrospeksi diri dengan kejadian-kejadian sebelum bulan Ramadan ini, seperti datangnya bencana, baik gunung meletus, banjir, tanah longsor. Itu semua bukan
rekayasa yang dilakukan manusia. Namun hal tersebut sudah datang dari qodratullah, yang mana kita ketahui tidak bisa dibungkiri bahwasannya kita sebagai manusia tetap melakukan dosa-dosa, baik maupun itu dosa kecil maupun na'udzubillah min dzalik, dosa besar yang kadang kekhilafan membawa manusia pada hal tersebut. Kita perlu berintrospeksi diri supaya bulan-bulan yang akan datang kita lebih diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bencana-bencana atau musibah-musibah yang menimpa kita dapat berkurang sedikit demi sedikit. Tidak hanya untuk musibah, kedatangan musibah saja, tapi juga untuk kebaikan kita sebagai umat muslim, yang mana saat kita mampu berintrospeksi diri, berarti kedepannya kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Saat kita menjadi manusia yang lebih baik, tentunya perjalanan kita, cita-cita kita, niat-niat baik kita, hajat-hajat baik kita akan lebih mudah untuk kita gapai karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dan rekanita, perlu kita ketahui, introspeksi yang perlu kita lakukan tidak hanya dari segi ibadah, namun juga dari segi perilaku, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu semua juga perlu diintrospeksi supaya nantinya kita tidak menyesal akan kelakuan-kelakuan kita semasa masih ada di muka bumi. Karena seperti yang kita ketahui, umur manusia itu tidak ada yang mengetahuinya. Bisa saja kali ini kita masih bisa mendengarkan kultum dari tim PAC Watu Limo, namun esoknya qodratullah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap. Mungkin tidak sedikit dari kita di bulan suci yang penuh berkah ini ada momentum yang kurang. Maksudnya kurang di sini, dulu di Ramadan yang lalu kita masih lengkap dengan orang tua kita, dengan saudara kita, nenek kakek kita. Namun di bulan Ramadan kali ini ada salah satu dari mereka yang telah meninggalkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal tersebut, introspeksi sangat perlu dilakukan. Karena kita sendiri sebagai makhluk hidup, sebagai umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipungkiri nantinya juga akan menemui ajal ataupun menemui hal-hal tersebut untuk kembali kepadanya. Mengapa kok introspeksi itu perlu kita lakukan? Sebab supaya tidak terjadi penyesalan di alam barzah nanti, di alam kubur nanti, ketika kita sudah tidak lagi bisa beraktivitas seperti saat ini, tidak menyesali dengan apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah lalu. Saat kualitas iman kita baik, ibadah kita baik, perilaku kita baik, ya mungkin setiap manusia itu tidak luput dari kata salah, dari dosa. Namun saat kita mampu berintrospeksi diri, tentunya kita dapat meminimalisir hal-hal tersebut supaya tidak semakin besar dan tidak terjerumus ke arah yang lebih buruk lagi. Kita sebagai pemuda NU, rekan dan rekanita Ibnu IPP NU, terkhususnya kita yang ada di Watu Limo maupun di Kabupaten Trenggalek, mari kita sambut bulan Ramadan kali ini, kita maksimalkan pada bulan Ramadan kali ini dengan ibadah sepenuh hati yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat positif,
Tetaplah menjadi rekan-rekan kita yang menjadi panutan dan cerminan di kalangan masyarakat kita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.